Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 14 Maret 2023, tertulis di Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Isinya demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal mendapat sesuatu yang baru, apakah itu yang berhubungan dengan pakaian, baju, rumah baru, mobil baru, pekerjaan baru, dan lain halnya yang berhubungan dengan hal-hal yang baru, tentu pasti menumbuhkan atau membuat kita bahagia atau bersukacita. Namun dalam hal meraih hal-hal yang baru tersebut, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, atau tidak sama dengan antara teori dengan praktek. Tentu butuh proses atau kerja keras agar hal-hal yang baru itu dapat kita raih. Bahkan walaupun kita telah berupaya semaksimal mungkin, apa yang kita harapkan itu belum tentu boleh kita raih dan kita miliki. Tapi yang saya katakan tadi, jika kita boleh meraih hal-hal yang baru, yang kita dambakan, pasti itu akan membuat kita memiliki semangat yang baru dan sukacita yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang disebut menjadi pengikut Kristus, itu berarti kita telah dibaharui oleh Kristus di dalam pengorbanannya, atau pengorbanan Yesus di kayu salib telah membaharui kehidupan kita. Kita tidak lagi orang berdosa, tidak lagi orang yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginan dosa atau keinginan duniawi ini, tetapi kita telah dibaharui oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tentu kita telah dimungkinkan, kita telah diberikan oleh pengorbanan Yesus untuk meraih atau memiliki dan merasakan kehidupan yang baru, yaitu lepas dari dosa dan akibatnya, dan kita akan disebut juga menjadi manusia ciptaan yang baru. Dan sebagai ciptaan baru, kita harus berjuang. Walaupun kehidupan yang Tuhan telah janjikan kepada kita memang telah dijanjikan, tapi itu juga harus kita upayakan. Namun juga harus kita catat dan garis bawahi bahwa upaya untuk meraih kehidupan yang baru itu bukan hanya dari usaha kita sendiri, tetapi kehidupan yang baru yang Tuhan telah janjikan kepada kita, itu adalah buah daripada pengenalan atau ketaatan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kita bekerja keras untuk hal-hal yang baik, itu bukan usaha, tetapi sebagai jawaban kita atas pembaharuan yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui pengorbanannya. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menanggalkan sifat-sifat lama, tentu kita telah menjadi manusia
yang baru. Di kehidupan yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita adalah menjadi pribadi atau komunitas pengikut Dia atau pengikut Kristus. Kita telah mengimani bahwa kehidupan kita telah dibaharui. Maka biarlah di kehidupan kita kesehariannya, melalui perkataan, juga melalui perbuatan, harus berbanding lurus dengan apa yang Tuhan kehendaki. Atau harus sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan hanya kita di kata atau di perkataan, di pembicaraan, kita telah mengaku orang yang memiliki kehidupan yang baru atau menerima kehidupan yang baru, tapi di perbuatan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose dan sekaligus kepada kita hari ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tentu sebagai orang yang menanggalkan pola-pola hidup lama, kita harus dimampukan atau kita harus melakukan hal-hal kehidupan yang berhubungan dengan yang Tuhan kehendaki. Memiliki ketulusan, memiliki kejujuran, dan kesungguhan dalam hal melakukan hal-hal kehidupan yang membangun. Maka kehadiran kita sebagai gereja atau kehadiran kita sebagai orang percaya adalah kehadiran yang selalu menyebarluaskan atau membangun kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita nyatakan sebagai ciptaan baru untuk selalu membangun kehidupan, menghadirkan suasana yang baru. Karena demikianlah atau karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah membaharui kehidupan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah mata dan hati dan hidup kami tertuju kepada kehidupan yang Tuhan telah baharui, agar kami semakin dimampukan untuk menanggalkan sifat-sifat kehidupan lama. Tapi kami menjadi pribadi, komunitas, atau manusia yang selalu berbuat yang terbaik sebagai tanda kehidupan yang baru atas kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan atau berikan kepada kami masing-masing. Sertai dan berkati kami seluruhnya Tuhan, di dalam setiap pergerakan kegiatan kami dan pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.